begitu kita lihat siaran langsung ya pengumuman yang oleh Ketua KPU Hasyim Asyari itu, saya pertama kali sudah langsung curiga begitu dia membolak-balik lembar yang mau dibaca, terus berhenti, terus dia bilang sebentar, ini penting ini. Terus ada stafnya datang, terus diskors. Nah itu saya langsung kaget, rungkat ini. Gitu. Enggak, artinya begini. Rusak ini ya. Saya memang menunggu kata-kata Sirekap itu awalnya. Ya, saya menunggu apa? Sedikit saja permintaan maaf atau sedikit saja dia bilang Sirekap kita hentikan dan inilah hasil dari manual. Udah itu aja. Meskipun orang bilang pesimis ya. Tetapi saya masih tetap punya setitik harapan ya kepada Mahkamah Konstitusi dengan segala keterbatasannya. Meskipun kita tahu komposisinya, kita tahu juga ada kekuatan besar seperti yang sering dibilang, tapi ya semoga saja tidak naif amat lah MK itu. Angket ini kan juga maju mundur kan ini, poco-poco maju mundur cantik kan, artinya partai-partai yang kemarin syarat kan kelihatannya gampang, 25 plus minimal 2 fraksi, ya kan? Tapi kenyataannya ketika satu partai sudah menyatakan mendukung dan sepakat setuju ya, Nasdem ya, kemudian PKS sudah menyatakan menyetujui gitu kan? Ya nanti ketika perhitungan angket itu mau dibawa ke Bamus, Badan Musyawarah, kemudian mau diangkat di paripurna, itu kan hitungannya kan dengan hitung kepala, Mas. Dengan saya juga masih terus memberikan apresiasi kepada beberapa teman anggota DPR yang masih kritis ya gitu. Baik dari PKB, dari PDIP, dari PKS gitu yang masih pada kritis. Cuman kan yang lain-lain kan tampaknya sudah melipir. Sudah hati-hati. Tapi kalau sekarang ini melipirnya kecepatan dan langsung ke tengah melipirnya. Oh, ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Jadi sobat RH sekalian, apapun hasil pilpres kita harus tetap cadas ya kan. Channel cerdas ya. Karena kita channel cerdas, maka kita tidak boleh rungkat. Mas Roy, makasih sudah datang lagi Sobat Era sekalian dengan Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Roy ini rasanya tidak mungkin kita tidak tanya soal hasil pemilu. Terutama dengan temannya yang namanya Sirekap ya, temannya itu ada 2, si Refli sama si Rekap. Nah, sekarang banyak lagi. Kalau dulu temannya Sirekap tuh cuma satu yang namanya RS Roy Suryo. Sekarang alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak pakar-pakar IT yang sadar. Nah, itu yang menarik. Karena itu biar mereka paham konteksnya apa rungkat-rungkut itu ya kan. Saya sudah share Mas Roy, coba bisa dilihat tuh di HP-nya sudah saya share tuh. Wah, ganteng sekali tuh. Siap. Termasuk linknya sudah saya share ya biar teman-teman bisa nonton. Ikut ya. Ini ada tulisan dari Mas Roy Suryo ya. Rungkat keputusan KPU 2024 tanpa Sirekap. Jadi saya mau membacakannya dulu Sobat Era sekalian, membiarkan Mas Roy distribusi itu link. Biar kita paham konteksnya ya. Rungkat ya, yang saya tahunya rungkat ini pasti judul lagu dangdut ini, lagu koplo ya, dangdut koplo. Rungkat, keputusan KPU 2024 tanpa Sirekap. Oleh Dr. KRMT Roy Suryo. KRT itu apa? Kapal motor nih. Itu apa? Kereta roda moda terpadu. Aslinya Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Rungkat. Ya, rungkat, kata yang sempat viral karena digunakan sebagai judul lagu ciptaan Denny Caknan dan dinyanyikan oleh Happy Asmara. Ini dangdut koplo semua nih ya. Cuman sebenarnya populernya menjadi populer karena kemarin tahun lalu tepatnya itu dinyanyikan di upacara 17-an. 17 Agustus. Tapi sebenarnya sebelum tidak tepat itu.
Iya. Saya mengkritik keras waktu itu. Iya. Oke. Ya, viral di situ. Oh iya, tapi sebenarnya itu viral. Tapi sebenarnya dinyanyikan Indonesian Idol. Oh iya. Kalau Si Salma itu. betul, kalau dinyanyikan di Indonesian Idol, itu bagus, Iya. cocok. Tapi begitu dinyanyikan di perayaan 17 Nggak Agustus, cocok. dan waktu itu tanpa ada jeda, jadi artinya habis upacara yang resmi, Oh ya. kan biasanya ada break dulu atau Iya. apa dulu baru lagu-lagu kan. Itu tiba-tiba langsung masuk lagu Rungkat itu. Iya, yang nyanyi yang yang Ya, blind itu ya. tetap yang Indonesian Idol. Iya. Cuman Oh, bukan bukan Idol, yang blind, yang blind. yang ikut ke apa? Iya, ke American Got Talent. ya, Got Iya, Talent. yang blind. Cuman ya. kemudian para jenderal, semua tamu-tamu negara So asik. so asik nyanyi Rungkat, padahal aslinya lagu Rungkat tuh kalau kita dengerin bener itu menceritakan kisah, Kesedihan. bukan kesedihan, pokoknya rusaknya cinta gitu loh. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Iya. Oke ya. Lagu ciptaan Denny Caknan dan dinyanyikan oleh Happy Happy Asmara ini memiliki arti rusak, hancur, bubrah, ambiar dan sebagainya. Mengapa Rungkat diawali dengan kesalahan yang cukup fatal sampai-sampai membuat skorsing 30 menit Tuh, Rungkat. pengumuman pemilu 2024 yang sangat penting tersebut. Sampai mau nangis katanya. Iya. Saya tidak tahu nangis terharu karena berhasil mengantarkan seseorang atau nangis terharu ingat dosa ya. Kita nggak ngerti ya. Fatalnya kesalahan di awal pengumuman ini benar-benar patut disebut Rungkat. Karena bagaimana bisa sebuah naskah sangat penting yang seharusnya sudah disusun dengan rapi, sesaat sebelum dibacakan kembali dikoreksi dan diskors terlebih dahulu. Saya tidak mau ikut berspekulasi serungkat apa kesalahan penting menurut ketua KPU-nya sendiri tersebut, di mana sebagian ada sumber yang menyebut salah tanggal, salah hasil dan sebagainya. Namun fakta sudah membuat pembacaan keputusan yang terlanjur, pakai terlanjur ya, dibacakan dan diliput secara live semua media tersebut harus diskors selama setengah jam lebih. Sekali lagi, draft naskah keputusan penting yang seharusnya sudah disusun sangat rapi, tinggal mengisi jumlah perolehan suara dan tanggal, jam dibacakannya masih bisa salah. Betul. Hal krusial yang sama sekali tidak disebut dalam keputusan tersebut adalah soal Sirekap, temannya si Roy. Si Refli. Baik si Refli ya, baik si Rocky ya, RR semua ya. R semua. Gitu. Iya. Kemarin satu baris itu R semua. R semua. Satu lagi Refendi Rasali. Rafendi Ghazali, Rafendi. Kemudian dan satunya lagi Raden Noel ya. Baik status terakhirnya bagaimana atau bahkan setidak-tidaknya ada permohonan maaf kepada masyarakat karena secara de facto Sirekap telah benar-benar membuat kerugian besar dari sisi pemborosan anggaran miliaran rupiah, membuat kebocoran data masyarakat dengan menggunakan cloud server Alibaba.com di Singapura, termasuk menebar kabar bohong karena sempat tidak mengakui hal tersebut dan membuat kegaduhan keonaran di masyarakat. Akibat hasil yang tidak konsisten bahkan terindikasikan digunakan sebagai alat pembantu kecurangan. Jadi ada satu yang membahagiakan bagi kita. Undang-undang berita bohong sudah dihapus. Undang-Undang 1 1946 pasal 14 dan pasal 15 ya. Tapi bagi KPU dalam KUHP yang baru. Ya. Cuman itu sebenarnya dimasukin lagi, Mas. Di dalam revisi Undang-Undang ITE yang nomor 1 tahun 2024 kemarin. Ada lagi. Ada lagi, tapi itu memang di ITE ada juga memang. Iya. Jadi pasal cuman kalau Undang-Undang ITE kan masih lebih baiklah dibanding 146 itu yang sama sekali nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya. Pokoknya kegaduhannya kayak apa nggak ngerti. Itu. Dulu internet aja belum ada tahun itu, begitu kegaduhan di internet masuk pasal itu. Masuk pasal itu. Pokoknya semua masuk gara-gara 1946. Korbannya beliau. Saya hampir jadi korban. Ya, untung. Tapi untung sekarang nggak bisa lagi diproses saya. Walaupun karena udah dicabut ya. Ya, ada pengaduan di Polda DIY. Untung saya nggak pernah datang-datang. Ya, gitu ya. Dan lucu, yang mengadukan itu kemarin ketemu. Dia deketin saya dan meluk saya. Saya peluk dia. Karena sudah cocok sekarang. Karena dia pendukung 03.
Itulah. Allahu Akbar. Ya. Iya. Tidak disebutnya sama sekali soal Sirekap dalam keputusan tersebut, sekaligus membuktikan bahwa KPU benar-benar sudah nekat melakukan pembangkangan hukum. Apalagi saat ini kasus Sirekap sedang diproses di Komisi Informasi Pusat KIP, sebagaimana diajukan oleh Yakin dalam persidangannya. Tapi ini lucu, Mas, karena KPU mengeluarkan peraturan yang berlaku surut. Betul. Bahwa informasi Sirekap ini dikecualikan 3 tahun. Iya, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Iya, itu baru tadi. Makanya saya bilang permohonan harusnya, ini kan ada fakta-fakta baru yang bisa memperkuat kan. Lagi. Oke, iya. Oke. Belum lagi gugatan IAITB, Ikatan Alumni ITB. Ikatan Alumni ITB dan KAPA Ya, itu. ke Rektor Kampus Ganesha tersebut akibat adanya MOU dengan KPU sejak 2021 silam. Tapi kalau 2021 pasti silam. Nggak ada 2021 yang mendatang. Belum lagi jika pelaporan TPDI terhadap KPU juga tetap akan dilanjutkan tim pembela demokrasi Indonesia. Ya. Iya, benar. Sebagaimana perkembangan terakhir yang sudah berkonsultasi dengan Kompolnas kemarin soal penolakan pengaduannya awal bulan lalu. Betul. Mas Roy disuruh jadi ahli, begitu ahli dibawa tetap ditolak ya. Dan kemarin dibawa lagi saya ke Kompolnas. Oke, Tapi dibawa ada lagi. prospek kayaknya kalau di Kompolnas. Ya. Walaupun kemudian dalam kasus KM50 dan kasus Joshua, Kompolnas dianggap menjadi backup ya kan. Iya. Terlepas dari sudah adanya partai politik yang menerima hasil keputusan KPU Nah, itu tersebut, semalam itu yang kita ngobrol jenenge kaget. Nasdem, ya kan? Pagi Tapi tadi ada ditambah lagi PKS. Oke. Saya tetap memandang bahwa kasus Sirekap di pemilu 2024 ini bukan hal sederhana yang bisa dilupakan begitu saja. Ya. Karena sebagaimana statement yang disampaikan oleh ICW dan Kontras bahwa sudah terjadi indikasi korupsi ala akibat penggunaan anggaran miliaran Sirekap yang tidak jelas ujung pangkalnya tersebut tetap harus ditindaklanjuti dengan serius. Sebab jika tidak, modus pemborosan anggaran negara yang merupakan uang hasil pajak rakyat begini masih akan terus terjadi di pemilu atau proyek-proyek penting negara di kemudian hari. Yes. Omong-omong pajak sudah ditagih sih, sudah mendapatkan WA ya. Jangan lupa saudara sekalian, pajak itu akhir April ya. April. Ya. Secara pribadi saya juga tetap berharap masih ada wakil rakyat yang memiliki hati nurani untuk tetap melakukan gugatan ke MK atas hasil keputusan KPU yang sedikit banyak sudah memanfaatkan teknologi bernama Sirekap, yang bahkan menurut Sekjen Ikatan Alumni ITB Insinyur Hairul Anas digunakan sebagai alat pembantu kejahatan pemilu tersebut. Luar biasa ya. Dia statement dia itu. Kalau kita bilang alat bantu kecurangan, dia alat bantu kejahatan. Sudah sampai ke kejahatan. Lebih tinggi kakaknya. Kakaknya kecurangan itu. Selain itu, pengajuan hak angket juga masih sangat diperlukan untuk membuka banyaknya borok yang dilakukan oleh KPU, khususnya dalam penggunaan teknologi Sirekap sebagaimana yang dikemukakan oleh 5 pakar IT dalam diskusi awal pekan lalu. Jadi ada 5 pakar ya. Sudah ada 5. Bagi sebagian kalangan yang berpikir pendek, mungkin menganggap persoalan Sirekap sudah selesai dengan pengumuman KPU tersebut. Namun sebenarnya dari sisi hukum, pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi mulai dari Undang-Undang KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 2008, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 1 2024 ini terbaru ya. Terbaru, yang revisi terbaru. Dari Undang-Undang ITE nomor 11 2008 dan Undang-Undang ITE nomor 19 2016. Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi nomor 27 2022 hingga aturan hukum klasik pasal 14 tahun 1946. Udah hilang ini barang. Itu favoritnya Bang Refli itu. Udah hilang. Sebenarnya Undang-Undang 1 1946 ya, pasal 14. Pelanggaran-pelanggaran aturan hukum oleh KPU ini seharusnya tidak bisa dibiarkan begitu saja karena sudah benar-benar terjadi dan merugikan masyarakat, belum soal indikasi korupsinya. Kesimpulannya, kasus Sirekap tidak bisa diabaikan begitu saja. Rungkat pengumuman hasil pemilu 2024 yang sempat diskor lebih dari 30 menit semalam, yang sama sekali tidak menyebut kata Sirekap, meski KPU selalu berkilah di balik statement hanya alat bantu. Penyalahgunaan teknologi untuk tujuan membantu kecurangan adalah sebuah kejahatan besar yang tidak bisa ditolerir begitu saja. Kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa, bukan justru sebaliknya dan disambut secara euforia. Khawatirnya tidak hanya Sirekap, tetapi bangsa ini bisa rungkat karenanya.
Dr. KRMT, Roy Suryo pemerhati telematika, multimedia, kemudian artificial intelligence dan OCB independen. OCB itu apa? OCB itu apa namanya untuk Organisasi cebong, bukan? bukan behavior citizenship. Oke, tapi pikir organisasi cebong banget bukan ya. Mas Roy ya. Saya sengaja membacakannya daripada saya baca sendiri kan. Saya bacakan di depan orangnya. Ada dua hal kalau kita bicara Sirekap. Sirekap sebagai sumber korupsi tadi kan? Betul. Dugaan kan? Dugaan. Sirekap sebagai alat bantu kecurangan, bahkan alat bantu kejahatan. Ya. Jadi gini, kalau cuma sekedar korupsi aja kecil. Kita udah biasa korupsi meskipun angkanya miliaran. gede loh, miliaran, angkanya juga Ya, besar. tapi kalau cuma miliaran itu ya, biasa lah orang Indonesia kan. Waduh, enggak lah. Orang Indonesia udah biasa. Sekecil apapun jangan Ketua lah. KPU aja, ketua MK ditangkap aja biasa aja. Saya ingin sarkastis ya Oh, kan. iya, kan? iya. Nah, ada potensi korupsi di sana. Aha. Tapi kan itu kan tidaklah sedahsyat kalau kita lihat itu potensi kecurangan, Untuk membuat kejahatan. alat bantu kecurangan. Seperti yang kita pernah diskusikan kan. Betul, betul. Ada Sirekap yang sudah di set up, Aha. ada quick count yang mengafirmasi ya. permohonan, ada Sirekap yang lagi yang berevolusi ya. yang angkanya tetap from the beginning sampai the last Terakhir. ya kan. Kemudian ada manual. Manualnya juga menyesuaikan lagi Sirekap. Ya. Ibarat pertandingan tinju itu orang kita terima pukulan berkali-kali Dan sudah disetting Anda akan terima 17 kali pukulan. Anda akan terima juga 58 kali pukulan dan Anda akan terima 24 kali pukulan. Jadi itu yang terjadi. Silakan Mas Roy elaborasi soal ini. Baik, jadi kenapa saya menulis semalam ya? Saya menulis malam tuh pertama kali kaget karena begitu kita lihat siaran langsung ya pengumuman yang oleh Ketua KPU Hasyim Asyari itu, saya pertama kali sudah langsung curiga begitu dia membolak-balik lembar yang mau dibaca, terus berhenti, terus dia bilang sebentar, ini penting ini. Terus ada stafnya datang, terus diskors. Nah, itu saya langsung kaget, rungkat ini. Gitu. Oke. Enggak, artinya begini. Rusak ini Ya. Saya memang menunggu kata-kata Sirekap itu awalnya. Ya. Saya menunggu apa? Sedikit saja permintaan maaf atau sedikit saja dia bilang Sirekap kita hentikan dan inilah hasil dari manual. Udah itu aja kata-kata yang kita tunggu. Enggak ada. Sebelum itu muncul malah sudah terjadi itu. Dan begitu saya lihat beberapa stasiun TV, analisisnya beda-beda. Ada yang bilang, oh itu salah tanggal, oh itu salah hasil. Ya makanya saya tulis daripada saya menduga-duga yang tidak benar ya. Ya udah saya biarkan apakah itu salah tanggal atau salah hasil. Cuman kan ini terlalu sekali gitu, agak keterlaluan. Artinya naskah itu kan mestinya sudah dipersiapkan dengan matang ya, sangat matang. Tinggal mengisi perolehan hasil, kemudian tinggal mengisi tanggalnya kan juga mungkin kan ada rencana mereka mau ngumumnya maju ya kan. Nah dan jam diumumkan akhirnya diumumkan jam 22:19 semalam itu. Kan itu yang dilakukan. Kenapa sampai kemudian harus diskors dan skors itu pantaslah menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat. Apalagi dengan intonasi yang terbata-bata tadi kan. Iya dan awalnya bolak-balik terus. Menurut saya ini dia kan seorang ketua KPU ya. Itu artinya kenapa tidak sinkron dengan si pengetiknya atau tidak ada, berarti kan tidak ada pleno sebelumnya. Ini kan aneh, harusnya kan mesti sudah diplenokan dulu. Hasil dari pleno KPU itulah yang dia baca. Nah, dari situ saya udah melihat ini rungkat sekali gitu ya. Ada rusak yang pertama. Yang kedua ketika secara dari kata per kata saya ikuti dari awal sampai akhir, saya memang kalau orang ada yang bilang, Mas Anda kok terlalu mempermasalahkan Sirungkat sih gitu. Kok Sirungkat? Sirekap. Jadi salah kan? Ini beneran salah kalau Sirekap sih gitu. Toh itu kan hanya alat bantu. Loh, iya memang alat bantu, tapi itu alat bantu yang vital. Dan alat bantu itu memang sejak awal lah dia yang digunakan untuk mendrive pikiran kita, mendrive hasil. Bahkan benar-benar sempat digunakan ketika perhitungan manual berjenjang itu tidak bisa diakses oleh masyarakat. Jadi itu penting, apalagi ada penggunaan anggaran negara di situ. Apalagi
ya temuan-temuan selanjutnya servernya di luar negeri, kebocoran data, kemudian ada perusahaan Cina terlibat. ya, kemudian ada indikasi dia mematok angka tertentu untuk 01 dipatok 24, 02 di-upkan sampai 58, 03 dipatok hanya maksimal 17. Nah, dan itu bukan temuan saya saja, Mas. Oke. Gitu, karena 2 hari yang lalu tepatnya itu kan kami ada berlima sekarang sudah. Iya. Yang ya saya waktu itu mengatakan alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah karena sudah mulai pada berani teriak. Tadinya kan nyaris Iya. tidak ada yang berani. Iya. Saya kayak apa ya, serigala sendirian mengaum gitu di tengah hutan gitu. Cuman kan ya mulai satu persatu ada Bu Leoni Lydia, kemudian ada Insinyur Hasrul Anas, ya. Kemudian ada Dr. Sugianto dari Surabaya dari UNER, kemudian ada yang dari ITB juga Pak Edward dari ITB, kemudian saya. Gitu. Oke. Sementara ada satu lagi, ada juga Pak Agus Maksum, ya kan, meskipun lebih melekat ke paslon, ya gitu, bukan ke independen. Iya. Dan jadi, dia bicara DPT. Ya, jadi menurut saya gini, ini temuan tentang teknologi dan temuan tentang digital evidence, bukti-bukti digital, sampai pada kesimpulan kita bahwa itu bukan hanya alat bantu untuk kecurangan, tapi sudah digunakan untuk tindak kejahatan. Itu adalah kajian ilmiah, bukan kajian politis. Karena dari sisi ilmiah itu kemudian disimpulkan. Bahkan waktu itu kita juga konsul dengan Prof. Romli Asasmita, dan beliau memasukkan beberapa pasal-pasal hukumnya gitu, yang ada. Nah, artinya gini, ketika itu sama sekali tidak disebut dan tidak juga dikatakan ini adalah hasil dari perhitungan manual berjenjang atau apa. Karena tahun lalu ya 5 tahun sebelumnya itu pun ketika situng dihentikan itu tuh ada statementnya. Ya, perhitungan elektronik terpaksa kita hentikan ya karena sudah kalah cepat dari hitung manual. Nah, jadi mereka mengakui KPU yang sebelumnya. Kalau ini kan tidak ada pengakuan sama sekali. Dicuekin sama sekali. Iya, tidak ada pernyataan. Tapi jangan-jangan benar. Kenapa mereka cuekin? Karena yang ngontrak kan orang lain. Itu masalahnya. Jadi makanya. Jadi bukan mereka yang kontrol. Nah, gitu ya. Jadi makanya saya tetap tidak rela gitu ya. Kalau ini kemudian berhenti dan kemudian lewat begitu saja. Bolehlah KPU-nya menyatakan sekarang kami sudah tidak lagi ngurus ini, kami mau ngurus pilkada. Cuman mereka tetap harus diusut atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi pada Sirekap. Nanti saatnya saya akan pertemukan dengan ahli IT yang memang punya informasi tentang Sirekap. Bagus. Jadi ada orang yang pernah datang ke sini, tapi nanti saya kenalkan sama Mas Roy. Siapa tahu nanti tambah memperkuat. Dengan senang hati. Gitu. Nah, karena saya prinsipnya apa yang saya lakukan itu nothing tulus ya gitu. Saya tidak punya ibaratnya pretensi apapun terhadap tendensi bukannya tendensi apapun, sehingga dengan siapapun. Makanya kemarin ketika ada teman-teman yang sudah mulai pada sadar ya dan ikut kemudian menyuarakan itu, saya berterima kasih sekali. Apalagi dengan hasil dari sidang Komisi Informasi Pusat yang menyatakan kalau Sirekap informasi dikecualikan. Bukan sebelum itu. Yang menyatakan kalau KPU mengakui mereka bekerja sama dengan Alibaba. Itu kan otomatis sudah membebaskan. Ya, saya dulu pernah mau diadukan ke kepolisian gara-gara itu juga gitu. Gara-gara dicap menyebarkan hoax dan running tag-nya udah muncul di mana-mana. Nah, sekarang yang terbaru kan itu dari sidang KIP bahwa mereka ternyata membuat peraturan mengecualikan itu file CSV-nya, file source-nya itu dikecualikan. 3 tahun. Ini apa-apaan gitu. Untuk menyelamatkan diri. Lah ya, itu kan nggak ada dasarnya sama sekali. Kenapa 3 tahun? Karena 3 tahun mereka udah ganti. Nah, makanya itu ini kan udah ganti. Dasar hukumnya kan benar-benar nggak masuk akal, ridiculous banget gitu loh, konyol sekali gitu loh. Hal kayak gitu ada dan itu tanda tangannya oleh ketua KPU sekarang gitu kan. Saya udah lihat berkasnya. Mas Roy, ini ada lagi soal Sirekap nih. Sebelum saya bicara bagian kedua ini, yang barangkali Anda sebagai politisi yang pernah mantan politisi, pernah menjadi mantan anggota DPR, barangkali bisa mengomentari soal ini. Tapi Sirekap sudah selesai. Ya, menurut saya
Saya masih terus pick up soal Sirekap ya, Oke. karena sembari mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Karena bukti-bukti nanti akan terus muncul pasti. Oke. Apalagi ada temuan terakhir yang konon ada yang masih bisa mengakses Sirekap itu ternyata meskipun itu tidak ditampilkan di websitenya KPU, Iya. tapi ternyata masih running. Meskipun Oke. sudah diumumkan kemarin hasilnya, Oke. Sirekapnya masih running Running juga. masih. Jadi ini kan apa lagi gitu yang lucu lagi. Tapi Tapi mungkin yang cloud yang itu dia nggak ngerti tulisan Latin mungkin ya. mau, jadi mau itu ini juga memang susah sudah, gitu. sudah parah betul itu. Oke. Rungkat betul. Oke, Mas Roy. Kenapa ya. apa hubungannya dengan politisi tadi? Ini enggak, Saya ini kan untuk mantan udah. Oh ya, ini untuk yang kedua. Untuk yang kedua, si rekap sudah selesai. Ya. Oke. Oke. Nah, yang kedua ini coba tampilkan Jido perolehan suara partai dan suara Pilpres. Ini menarik. Oke. Jadi, hal yang menarik ini adalah Jumlahnya kalau di total lebih dari 100%. bukan. Itu ada juga itu. Kalau itu yang paling aneh itu kalau gitu. Tapi ini tidak aneh, tapi aneh juga sedikit ya. Kita harus ada pembanding datanya, tapi ini data yang udah benar ya. Oke. Yaitu ini ada anomali data perolehan suara Pilpres dan Partai 2024. Haha. Sumber hitungan resmi KPU RI. Ya. Ya. Jadi Ada perbedaan, Bukan. ada selisih. bukan gitu. 01 itu dia kalau suara dari 01 itu 40 juta Oke. something. Haha. Ya, saya coba biar hampir 41 juta Ya, ya. ya, Jadi ya. 40 juta something. Kemudian suara partai pendukungnya 44 juta something. Jadi lebih banyak suara partai pendukungnya ya. dibandingkan suara calon. Ya. Itu kan nggak lazim. Biasanya kan calon tuh jauh lebih powerful. Powerful Oke. lebih tinggi. Ya. Jadi selisihnya minus 3.228.000 sekian. Ya. Oke. Kita simpan 3 juta. Simpan 3 juta, 3,2 juta. Saya lompat ke 03 dulu. Ya. Di 03 Ganjar Mahfud, itu suara dia 27 juta. Oke. Ya. Suara partai pendukung ya. Suara partai pendukung 34 juta something. Ya. Jadi selisihnya 7,2 juta. Oke. Berarti ada sekitar 10 juta suara yang Ya. dikeluarkan. 7,2 juta. 7,2 yang tadi 3, Prabowo Gibran ya. very convincing ya. Aha. Kecurangannya mungkin ya, mudah-mudahan ya. Dia mendapatkan 96 juta something. Oke. Tetapi partainya. suara partai pendukungnya cuma 71 juta something. Artinya dia naik 24,2 juta Ya. dari suara partai pendukung. Aha. Nah, saya tidak ingin mengarahkan Mas Roy Ya, untuk mengomentari berandai-andai ini. itu, ya. Jadi jelas ya, suara untuk Pilpres itu 164 juta. Oke. Suara partainya. Suara cuman. partainya 151 juta. Ya, ada Artinya, selisih. Saya tadi bilang kan ada iya, selisih. jadi selisihnya 12,4 juta. Ya. Artinya ada orang yang dibagikan surat-suara Pilpres dan surat-suara pilek, Partai, ya. Pilek. Tapi dia nggak milih yang pileknya. tapi nggak milih, Aha. dibuang sama dia. Ya. Hebat sekali, dan itu 12,4 juta, ya kan? Ya. Nah, kalau kita bicara golput, Aha. kalau misalnya patokannya Pilpres, yang golput atau tidak menggunakan Berapa persen itu? suaranya Iya. 40 juta. Kalau kita patokannya ini Ya. pilek ya 50 juta lebih. Ya. Ya kan? Ya. 40 sampai 50 juta tidak menggunakan hak pilihnya. Ya. Komentar Mas Roy. Ya. Memang selisih itu bisa terjadi. Ya. Tapi kalau misalnya selisih itu normalnya ya mungkin hanya sekitar 10 atau sekian persen dari keseluruhan contohnya yang di 01. Ya. Misalnya dapatnya 90 sekian, kemudian berapa 01 tadi totalnya dapatnya ada selisih 01 itu 40 juta. 40 juta. Selisihnya 3,2 ya, juta. 3, nah itu masih di apa ya? Masih Masuk bisa akal. masih masuk akal. Tapi 03 pun tidak Oke. masuk akal juga gitu. Tidak masuk akal kalau Iya. udah 7 juta, Kalau ya? udah 7 juta. Iya, kemana dia suara itu? Boleh nggak kalau saya melakukan argumentasi begini? Ha-ha. Umumnya Pilpres itu akan lebih banyak suaranya Iya. dibandingkan pilek. Betul. Karena- betul. Setuju. Karena pasti ada suara dari partai lain crossing. Ya, setuju. Jadi maksud saya kalau kita pakai distribusi yang normal, semua paslon itu suaranya lebih banyak daripada
Ya. partai harusnya. Ya, harusnya begitu. Walaupun tetap ada pemenangnya. Kan gitu. Iya. Maksudnya kebanyakan dia ngambilnya sampai 20. Makanya itu. Iya. Maksudnya misalnya Anies Mohaimin itu lebih 5 juta dari ini. Itu kan bahasa halus saya tadi mengatakan bahwa normalnya seperti di 01 normalnya. Kalaupun ada selisihnya ya itu kan 10% dari total keseluruhan, ya kan. Sedangkan yang 03 pun menurut saya sudah tidak masuk akal juga itu perbedaannya selisihnya, apalagi yang 02 yang banyak banget. Jadi kalau misalnya kita bilang wah kenapa Gerindra tidak menang, argumentasinya adalah kan mereka kan dipilih oleh partai-partai yang lain gitu kan. Tapi buktinya partai yang lain pun kalau digabungkan cuma 71 juta. Iya, tidak ada 24 juta, ada 24 juta yang kemudian dari partai itu kan ada juga temuan yang harus kita cross check ya, yang provinsi-provinsi pemekaran yang baru, yang suaranya ternyata hampir mostly semuanya lari ke 02 gitu kan. Itu kan memang juga harus diteliti seperti itu karena yang ini kan sebenarnya kan kalau kita bicara tentang scientific proof ya kan. Ini kan nggak bisa, misalnya gini, KPU kan tidak bisa menjawabnya exactly why. Kita nggak bisa jawabnya exactly why, tapi kan kita bisa menganalisisnya dari apa sih yang KPU bisa jawab? Nggak ada yang dia bisa jawab itu. Salah terus gitu. Tapi kan kita bisa lihatnya dari pattern kan. Iya gitu. Benar. Ini kan kalau kita bicara scientific proof, nggak saya takutnya MK selalu bicara mana buktinya kalau ini ada kecurangan loh. Siapa yang bisa membuktikan? Tapi ini unusual. MK itu sekarang tidak boleh. MK itu sekarang tidak boleh sebenarnya hanya bicara kuantitatif saja. Dia harus juga bicara kualitatif. Jadi kalau hanya bicara kuantitatif ya jadinya mahkamah kalkulator saja. Banyak Mas Refli sebenarnya yang hal-hal kayak gini ya, artinya angka-angka yang ajaib atau angka-angka yang simsalabim kayak gini kan banyak. Selain tadi sisa-sisa tadi ya. Kemudian juga ada hasil temuan dari teman-teman pakar IT itu kan juga begitu. Jadi antara perhitungan yang ada kembali ke Sirekap sedikit ya. Kembali ke Sirekap waktu itu dihitung itu dengan perhitungan yang manual berjenjang itu kan ada juga perbedaan yang sangat tajam selisihnya. Jadi bahkan ada juga temuan lain yang soal ada suara yang dicadangkan sekian puluh juta sekian. Ini kan hal kayak gini kan sebenarnya tidak bisa dipandang kalau itu harus 50+1 untuk membuktikan TSM. Kalau dibawa ke Bawaslu udah bilang wah ini nggak nyampe 50% plus 1 kami tolak, padahal dia nggak mau. Lah iya, dia mau dan nggak bisa. Dan dia nggak mampu untuk melakukan perhitungan semacam itu. Jadi memang kembali lagi Mas Refli, kalau lihat anomali atau katakan juga tidak hanya anomali ya, ini sudah angka yang simsalabim semacam ini. Ya memang ini rungkat betul gitu loh. Artinya perhitungan yang terjadi. Jadi ada yang bilang begini, pertanyaannya apakah 12 kan selisihnya tadi kan 12,4 juta. Apakah 12,4 juta orang itu benar-benar tidak mau nyoblos partai? Ya kan? Cintanya pilpres saja. Atau ada 12,4 juta pemilih siluman ikutan nyoblos pilpres. Nah, curiganya kan di situ. Jadi dua aja. 12,4 juta tidak mau nyoblos partai. Atau 12,4 juta pemilih siluman. Mungkin. Ini asalnya mungkin. KPU mungkin bisa berkilah dengan itu mereka pemilih yang pindah memilih. Karena kalau pindah memilih kemudian beda dapil sama sekali itu kan tergantung sekarang. Kalau hanya beda dapil masih dalam satu provinsi, mereka masih bisa dapat surat suara pilpres, surat suara DPD, surat suara pileg. Mereka dapat 3. Tapi kalau sama sekali berpindah provinsinya, mereka mungkin hanya dapat 1 surat suara pilpres saja. Tapi apakah orang yang pindah ini jumlahnya sampai sedemikian banyak, sampai 12 juta? Yang kedua, di lapangan apakah mereka betul-betul hanya dikasih itu doang? Saya khawatir sama petugas KPPS dikasih bundelan yang sama. Mas Refli nggak usah jauh-jauh. Fraksinya ada di depan Mas Refli. Makanya saya tanya, dikasih bundelan semua? 3? Enggak semua. Karena yang DPRD, yang biru sama yang DPRD kota sama provinsi aku nggak dikasih. Tapi ketika saya kan pindah, saya mau pindah di Jakarta. Dari Jakarta, KTP saya Jakarta, saya ikut mencoblos di Jogja. Di Jogja. Jadi dan dikasih semua? Dikasih 3. Kasih 3. Dari 5 itu saya dikasih 3. Tapi itu secara jujur saya kembalikan.
saya hanya berhak 1, saya bilang itu. Loh, kok bisa 1 Pak? Berarti saya tanya, loh berarti semua yang pindah ini berarti dikasih 3 Iya, kan? iya. Karena mungkin tidak banyak orang yang mengerti betul Iya. dan saya kembalikan. Jadi yang mereka pikir adalah kalau mereka pindah, ya kan? Ya, mereka dikasih. tetap dikasih semua. Dikasih semua atau hanya dikasih yang Masih DPD, relevan. Yang masih relevan. Iya. Yang DPRD kota sama DPRD provinsi nggak dikasih. Iya, Iya. yang masih relevan. Tapi Iya. kan tidak semua korek orang. Paling gampang ya udah kasih semua Kasih aja. semua dan kemudian nanti bahayanya itu yang kemudian jadi surat sisa suara yang dicoblos-coblosin partai lain itu. Ya, pokoknya rungkat. Dan itu memang anu banget ya, apa ya, kasus-kasus yang spesifik semacam itu kalau menurut saya banyak sekali dan menjadi modus, Mas. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita bicara pattern ya, saya kan juga bukan ahli statistik, bukan juga ahli survei, tapi memang aneh ketika ada calon yang lebih besar 12,4 juta dari partai pendukung, ada dua calon lainnya 7 juta lebih sedikit dari partai pendukung. Betul, itu kan aneh juga kan. Iya. Artinya Jadi patternnya yang saya bisa terima tuh patternnya itu lebih besar semua. betul. Cuman tetap ada yang lebih Itulah gede yang terjadi kan gitu. ketika dulu kita bicara, ketika Sirekap itu sempat di stop, diberhentikan, itu kan tiba-tiba ada pelonjakan angka pada partai tertentu, Iya. yang alhamdulillah nggak masuk Nggak masuk dalam ya. perhitungan sekarang. Partai salah input itu. Partai maksudnya. salah input, Iya, yang angkanya akhirnya dikoreksi dikembalikan lagi 2,8. Iya. Kan sempat naik jadi 3,13 waktu itu. Iya. Nah itu, jadi waktu itu kan ketika yang lain itu naiknya volatilitasnya tuh pelan-pelan gitu, Iya. tiba-tiba yang ini kan jedut gitu, melonjak sangat tinggi gitu. Nah itu kita kan sempat ribut. Untung kita sempat ribut waktu itu. Kalau nggak ribut, Pasti naik. menaik barang itu ya. Iya naik barang itu. Nah ini juga yang terjadi ketika kemudian kita waktu itu bukan hanya saya, Iya. tapi kami berlima juga menemukan ada mode kuncian itu di angka 24, 58 dan 17 itu. Jadi artinya ada JSON script ya, ada script yang sengaja dimasukkan untuk melakukan mengunci suara di Ini pesan Mas itu. Roy temukan atau Mas Roy konfirmasi ke ahli IT lain atau gimana? Saya menemukan dengan metode yang berbeda. Oke. Sementara ahli lain juga menemukan juga dengan hal yang berbeda. Kalau yang saya temukan itu Ya. adalah yang pada tanggal 14 Februari. Oh, I see. Yang tiba-tiba pada hari pertama Misalnya kalau dipanggil ke MK, Mas Roy bisa tunjukkan itu? Ada ininya? ada. Database-nya ada? Artinya ada. Artinya ketika pada tanggal 14 Februari jam 19:36 Ya. saya sudah melihat ketika Sirekap tadinya down, server itu down, tiba-tiba muncul setengah 8 malam itu sudah angkanya sudah 24, 58, 17. Oke. Padahal itu sangat tidak mungkin. Kenapa saya bilang sangat tidak mungkin? Kalau itu misalnya datangnya dari Jakarta gitu. Ya. Saya sangat yakin 01 dan 02 dan 03 pasti rata-rata air. Iya. Hampir sama lah. Mungkin ya 24, 30 sekian gitu lah. Iya, kan nggak mungkin kalau input itu misalnya dari semua daerah itu 2%. Sama. Iya. Lalu 1% semua dari seluruh provinsi. Lah, Itu kan makanya nggak mungkin, kan? itulah yang saya maksudkan. Yang ada adalah satu daerah jegleguk gitu kan. Apalagi kalau misalnya masuk Sumatera Barat. Iya. Pasti 01 melonjak tinggi. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, saya pun sampai dengan sekarang saya masih tetap berpikiran, Mas. Kalau misalnya masuk tuh Bali atau Jawa Tengah, harusnya kalau saya masih tetap berpikiran 03 lebih tinggi gitu. Iya, Tapi kan iya. enggak. Hasil terakhir itu kan tetap enggak. Iya. 03 kalah. Nah, jadi menurut saya perolehan angka Saya tahu itu masuknya dari mana? Dari cloud itu maksudnya. Lah itu. dari awan itu. Dan ternyata ahli lain ada yang kemarin juga menemukan Iya. dia lebih cepat dari saya beberapa menit. 19:22 dia malah memotret. Oke. Nah. Jadi ketika saya bilang bahwa ada petugas KPPS yang bisa buka dan dia menemukan sudah Pada terisi hari semua, sebelumnya, ya. sangat mungkin. Bukan pada hari sebelum, pada hari H, Pada hari tapi jam 1. Ya, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Dan setelah itu servernya kan down. Iya. Yang katanya dia diserang serangan hacker. Iya. Nah, saya tuh melihat gara-gara ada informasi itu. Oh, Oke. KPU dihack. Tak coba lihat yang hack siapa sih gitu. Loh, Padahal persiapannya belum sempurna jangan-jangan untuk launching angka itu. memang ini nggak dihack, dimatiin sendiri. Ya, Loh, kok maksudnya dimatiin sendiri. dimatiin sendiri karena belum sempurna Tahu-tahu persiapannya. keluar, cedut. Loh, kok sudah segini? Dan itu tidak berubah sampai hari Tidak terakhir. berubah sampai dengan terakhir. Artinya yang Oke. berubah itu ya hanya persentase Komanya. 2 digit di belakangnya. Iya, itu Iya. aja yang berubah-ubah.
Akhirnya bahkan Ya, channel itulah. terakhir ya kayak gitu. Luar biasanya ya. Iya. Jadi mau dari frekuensi manapun yang masuk itu kayak di tabing. Mas Kayak Roy, kalau misalnya dikanalisasi. suatu waktu diajukan sebagai ahli bersedia ya? Saya di sih MK? dari awal tidak ada soal. Tidak ada soal ya? Bersedia dan ada bukti-bukti itu. Iya, karena ini kan bisa diajukan oleh 01, Ya, bisa diajukan oleh 03, 03, bisa diajukan diminta oleh MK. Oh betul. MK Artinya bisa. termasuk juga ketika saya sempat dituduh menebarkan hoax server Sirekap itu ada di Singapura itu saya pegang betul itu buktinya, capture itu karena memang ada betul itu. Ya. Kata-kata Alien Computing Alibaba.com itu. Ya. Dan ketika dia dipidah malam-malam itu pun juga ada. Jadi memang ya terlalu banyak Mas, makanya kalau saya bolehlah saya dibilang tidak rela gitu kalau Sirekap terus dianggap udah selesai gitu, nggak bisa dong. Belum lagi soal alat bantu ya kan? Nah itu Jadi karena dua alat bantu nih, Sirekap sama siapa itu yang di tali itu? Si leher ya. hasil hair itu yang sering saya bawa itu. Iya. Gitu. Jadi ada alat bantu kecurangan dan alat bantu pendengaran. Gitu ya. Dari awal memang sudah niatnya begitu. Jadi kalau dari awal niatnya begitu ya belakangnya pasti ke sana. Itu yang. Oke, Mas Roy. Ya. Ada lagi soal angka yang agak menggelikan tadi. Yang menggelikan ya itu yang saya sih belum cross check ya hari ini karena ada beberapa yang informasi yang masuk ke saya kalau ternyata Sirekapnya masih jalan. Nah, Oke. saya harus cek karena kan secara officially Sirekapnya kan sudah ditutup. Ya. Officially. Berarti kan kita harus cari cara lain lah, ngulik dulu Iya. supaya bisa dapat digital evidence. Karena kalau digital evidence itu kan pasti selalu ada. Ya, meskipun itu sudah ditutup, sudah dihapus, sudah disembunyikan, Iya. nyatanya kan ketemu juga semua. Gitu. Iya. Jadi adalah itu. Maka selalu akan banyak kejutan nanti. Oke. Luar biasa. Ini kan jadi kita nggak usah mempermasalahkan bagaimana secara teknis Sirekap ini. Kalau dia sudah isi duluan sebelum penghitungan suara dimulai, Iya, itu sudah sini curang. Sudah sangat tidak betul. Itu sudah sangat tidak Dan betul. yang menarik adalah Mas, angka itu sudah terpattern semenjak lama kan? Kan semenjak awal Januari ketika ada rapat tim ses waktu itu kan angkanya ya sama di segitu. Oke. Dan saya tidak tahu ya apakah statement kawan kita kemarin bisa dipertanggungjawabkan Iya. apa enggak ya kan? Iya. Ketika live di salah satu TV, Iya. Habib itu kan bilang kalau 4 bulan yang lalu kita sudah tahu angkanya segitu gitu. Ya. Dari mana juga dia gitu loh. Nggak artinya kan dia boleh begitu untuk menghitung paslonnya. Tapi kalau dia bisa mengetahui angka dari paslon yang lain, menurut saya tidak masuk akal. Oke. Tidak bisa. Dia tidak boleh bicara atas nama paslon yang lain. Jadi memang harus kualitatif sifatnya. Ya. Kalau kita mau bawa ke MK, nggak usah lagi kuantitatif, nggak ada gunanya lagi. Waduh, susah. Karena kalau kuantitatif Dia bikin nanti kita kejar sana, lari ke sana dia. iya, karena hitungannya nanti ya kalkulator aja kalau nanti kuantitatif 50 plus 1. Ini bukan karena seperti yang angka yang selalu kita sebut itu. Yang 154.541 TPS yang salah itu. Iya. Ya. Dan itu pun sebenarnya laporan terakhir, mungkin lebih dari itu. Oh, ternyata memang teman-teman pakar IT kan juga sudah nemukan juga. Pak Gianto dari Surabaya juga sudah nemukan lebih dari separuhnya. Ada 400.000 sebenarnya yang dikoreksi. Yang dikoreksi. Dia temukan itu dikoreksi. Oke. Nah, kalau dikoreksi ini kan menjadi pertanyaan. Iya. Kemudian kan sempat juga kan ramai kan masalah yang ngoreksi Yang itu. kerennya itu adalah walaupun dikoreksi berkali-kali, angkanya sama. Nah, itu. Gitu ya kan? Terus kan sempat ada ya statement Bukoni itu ya kan, katanya yang bisa ngoreksi sampai aparat aja bisa ngoreksi, ya kan? Ini kan aneh juga gitu. Ya saya sih tidak perlu menindaklanjuti statement itu ya gitu karena mungkin sekarang sudah susah untuk dicari buktinya karena sudah terlanjur dikatakan. Cuman kan terbukti itu bisa dikoreksi dari level-level tertentu, baik itu di kecamatan maupun di KPU itu kan sudah membuktikan kalau sesuatu ini memang salah. Iya, Gitu. direncanakan Direncanakan, tidak boleh. Oke, Mas Roy, ada hal lagi nih yang mau ditambahkan pada soal kejanggalan suara partai dan suara calon ini.
Ya, kalau tadi kan Mas juga sudah nyebut ya, ada ada perbedaan yang signifikan antara hasil suara calon presidennya dan wapresnya dengan suara partai-partainya. Ya. Itu memang anomali yang luar biasa kalau terpaut angkanya cukup tinggi. Cuman ya akhirnya kalau saya lihat kemarin, ya alhamdulillah partai tertentu yang sudah disebut-sebut partai salah input itu nggak jadi masuk gitu. Kalau itu benar-benar masuk, wah itu berarti memang luar biasa kan kecurangannya. Karena apa? Karena kan ini sebenarnya kan terjadi pertarungan juga antara pertarungan gengsi dan pertarungan marwah antara para lembaga survei kan. Iya. Lembaga survei kan semuanya kan angkanya juga mirip-mirip semua. Iya. Terlepas dari tuduhan bahwa lembaga survei ikut serta mempromokan atau mempromosikan persentase angka itu dan ikut juga dalam framing angka itu gitu kan. Kalau ternyata tiba-tiba ada satu partai yang di luar kendali tiba-tiba bisa keluar, tiba-tiba bisa masuk, saya masuk parliamentary threshold. Terus kemudian ada partai yang kasihan ya teman kita dari PPP yang terpaksa menjadi korban dari itu. Kalau menurut saya terpaksa jadi korban itu. Oke. Gitu, karena dia kalau di lembaga survei dia tetap masuk. Cuman kan di PPP masuk ya? Enggak. Di lembaga survei enggak masuk juga ya? Oh, itu kecil sekali rasanya. Gitu. Kecil. Ya nggak pernah disebut itu masuk. PPP? Iya. Bukan partai salah input loh, PPP loh. Iya. Nanti kita cek lagi. Iya. Tapi yang jelas de facto sekarang yang masuk cuma 8. Iya. Jadi minus P3. Minus P3 lah ya, minus PPP. Gitu. Minus P3 karena kemarin kan PPP. PPP lah ya P3. Oh, PB. Saya pikir PB. Kalau PBB sih kecil. Enggak P3. Iya. P3 kan masuk kalau di lembaga survei gitu loh. Tapi di faktualnya nggak masuk. Nah, itu. Oke. Jadi kalau itu anunya. Oke, Mas Roy, ini bagian ketiga ya yang ingin saya tanyakan. Ini bagian ketiga mumpung kita puasa. Ini orang akan tanya ya sesungguhnya. Ini apa kerjanya Refli Harun sama Roy Suryo ini kan? Gitu, RHRS ini. Kok mau ngurusin yang begini-beginian? Oke, kalau saya barangkali bisa dimaklumi karena saya masih tercatat sebagai anggota Timnas. Oke, dari Amin, sebagai jubir dan anggota Dewan Pakar. Walaupun ketika berunjuk rasa, saya menggunakan hak saya sebagai warga negara. Itu luar biasa, Mas. Saya salut itu. Sudah beyond dari itu 01 dan 03. Sudah beyond. Nah, oke. Tapi Mas Roy orang tanya, ini apa kepentingannya, ya kan? Iya. Masuk tim enggak 01, enggak 02, enggak 03. Iya. Dulu orang menduga ini karena Demokrat. Ternyata Demokrat udah keluar. Udah 4 tahun yang lalu. Sudah keluar 4 tahun yang lalu. Tambah orang. Kalau dulu kan wajar mungkin Demokrat yang tidak terangkut, ya kan? Kan ada Demokrat yang kan gerbong Demokrat diangkut semua kan ke pelataran istana ya kan. Nah, tetapi jangan-jangan ini nggak keangkut. Ternyata nggak juga. Enggak lah, saya lalu pamit baik-baik. Ketika dimasuk pesantren kemarin gara-gara pasal sialan itu ya kan 1946 itu enggak Demokrat juga sudah keluar dari Demokrat. Udah independen juga. Sudah independen. Lalu ngapain? cari masalah terus, cari resiko terus. Gini, Mas. Justru itu. Jadi ini yang memang saya tadinya keluar dari pesantren itu kan istilahnya kan Kenapa berapa bulan pesantren? 9 bulan. 9 bulan. Lumayan. Dan 9 bulan beneran loh. 7,5, 9, 10 kalau pesantren Undang-Undang 1 1945. Iya. Jadi artinya ada juga yang menduga kecuali Habib Rizik 2 tahun. Betul. Ada yang menduga paling nggak masuk bener nih kayak siapa itu yang paling cuma nampak muka aja habis itu keluar. Enggak, kalau saya beneran di Barreskrim ya? Enggak, bukan Barreskrim. Waktu itu Polda Metro. Oh, Polda Metro. Jadi sempat di Polda 2 bulan, kemudian di Salemba 7 bulan. Sampai kasasi loh, sampai MA loh. Kan gila, persoalan gitu aja sampai kasasi. Ya, tapi artinya gini, ketika sudah dari situ, sebenarnya keluarga juga sudah bilang, udah deh, sekarang kembali ke kita aja gitu. Nah udah, ya saya kembali ke kita kan. Nah, ketika masuk pemilu ini, sebenarnya saya juga ngapain sih ngikut-ngikut gitu kan. Hito itu sebagai ahli telematika, ahli telematika gitu, ngajar gitu, terus ngasih webinar gitu. Ini tuh memang sudah jalan sekarang. Nah, tapi begitu saya awalnya mantik saya tuh memang benar-benar ketika debat. Ketika debat itu saya melihat adanya keanehan. Gitu.
pada saat salah satu dalam sistem si leher itu ya. Iya, si leher itu, Iya. si telinga waktu itu, Oke, si mikrofon itu, loh, Iya. ngapain ini kayak lebay banget itu loh, Pak, 1, 2, 3 gitu. iya. Dan kemudian kita perhatikan, loh ini kayaknya tidak sekedar mikrofon ini gitu kan, gitu. Jadi ada feeding dan sempat bocor kan suaranya, gitu loh. Artinya sudah gitu. Ada suara cewek yang itu Dan itu bukan suara announcer, bukan suara salah moderator satu tuh. penyiar TV Iya, yang bukan. ada. Bukan, beda banget. Tipikal suaranya beda. Yang dia itu tipikal suaranya sedikit agak treble ke atas ya. Ini agak sedikit bariton, agak berat gitu loh. Sudah gitu. Jadi Dan pronunciasinya etnik tertentu. etnik tertentu, Iya, ya kan? dah gitu ya. Nah, dan sebenarnya si yang bersangkutan itu secara refleks juga jawab dia gitu. Jadi harusnya dia jawab untuk Prof Mahfud, Pak. Dia ucapan Paknya tuh tidak terlalu jelas kayak Mbak gitu. Jadi dia kayak jawab itu. Jadi Iya. dan setelah itu ribut kan sebenarnya saya sih salut ya. Saya pernah mengapresiasi KPU waktu itu karena KPU mengikuti saran saya waktu itu. Dia kembali dengan satu mikrofon saja, backupnya dengan satu handheld. Wah bagus nih, udah berarti benar yang kemarin. Didengar gitu. berarti. Didengar, Iya. oke. Cuman kan ya adalah tukang lapor itu ya kan gitu, terus ngelapor itu ada. Nah cuman ketika berikutnya lagi, loh ini pakai alat yang lebih canggih lain lagi, pakai wireless dia yang disembunyikan di balik kerahnya itu. Makanya kan awal pertama kali dia masih pakai baju biasa, begitu sesi tanya jawab kan dia langsung pakai jaket. Jaketnya juga diginiin gitu. Jadi kan memang memungkinkan sekali dimasukkan di dalamnya dan saya dalam beberapa kesempatan kan saya tunjukkan alatnya. Dan alat itu memang sudah terbukti juga kalau misalnya ada yang menyaksikan, loh kan nanti bocor mas suaranya. Enggak. Makanya dia pakai mikrofon tipe handheld. Karena kalau handheld itu kayak mikrofon ini mas, kalau kita nggak bicara dekat sekali dengan mikrofonnya, ya nggak kedengaran suaranya. Makanya kalau kayak di konferensi pers gitu, kalau ada pertanyaan, kan misalnya tanya wartawan mana gitu. Nah kalau dia tanya mungkin yang di ruangan itu dengar, tapi yang ada di rumah yang tergantung pada mikrofon yang ada dipegang itu kan nggak kedengaran. Karena betul-betul sensitif dia ya? Iya, dia bukan sensitif. Bukan Dia sensitif, justru tidak sensitif. Justru dia benar-benar hanya unidireksional. Iya. Jadi dia ambil suara hanya yang depan, yang paling dekat. Iya, paling dekat. Memang itulah gunanya mikrofon supaya ini tidak beda. Ini kan sensitif. Dari sana pun bisa. Tapi kalau saya sendirian, saya pakai yang selalu nempel di. Betul, gitu. betul. Itulah makanya. Karena kan saya tidak mungkin nyuruh tamu nempelin ini terus. Makanya cari yang sensitif. Jenis mikrofonnya kan juga saya pernah tunjukkan di salah satu TV. Ada yang cek mikrofonnya pakai tiga guritan, tiga level dan lain sebagainya. Nah, jadi dari situ mas, mulai dari situ saya lihat ini kok teknologi kok dipakai untuk kecurangan. Waktu itu saya lihat, wah ini udah nggak bener nih masa kayak gini kok ya masih curang sih gitu. Udah kasih kesempatan kayak gitu kayak masih curang. Nah berbekal dari situ saya mulai tertarik itu mulai Januari itu. Ini sistem IT-nya apa sih yang dipakai KPU? Iseng aja saya awalnya. Tapi begitu saya iseng awal itu mulai kaget aku mas sebenarnya. Karena sebenarnya dari awal Januari itu saya mulai download Sirekap kan. Kan ada apps-nya di handphone. Download mulai dari situ. Loh ini kok softwarenya kok masih software beta yang dipakai, kok masih uji coba. Padahal kan itu katanya sudah dirilis. Saya cari mana sertifikasinya. Wah muter-muter mulai dari situ udah KPU mulai muter-muter. Bilang sertifikasinya Kominfo lah, sertifikasinya dari BSSN. Sampai sekarang kan nggak pernah muncul barang sertifikasi itu. Berarti kan barang yang beredar itu sama sekali tidak tersertifikasi. Sebelum saya lihat sertifikasinya ya. Ya ini kan sama dengan ijazah, ya kan? Sebelum orang lihat ijazah aslinya kan ya, pantas orang meragukan kan? Gitu. Sama seperti sertifikasi ini. Tapi salah. Tadi kemarin saya ngeritik lawyernya. Anda salah. Anda bukan menggugat ijazah palsu. Masa ijazah palsu digugat? Yang digugat itu ijazah asli. Jadi ini menggugat ijazah asli, bukan ijazah palsu. Kalau palsu ngapain digugat? Yang digugat itu asli ada nggak gitu kan? Iyalah. Jadi sama dengan ini. Jadi saya waktu itu sempat tanya sertifikasi dari Sirekap tuh mana muter-muter, katanya udah Kominfo lah, udah dari BSSN lah. Saya mulai lebih curiga lagi, ya benar ini pasti ada something. Jadi gara-gara itu ya kemudian tiba-tiba
Ya, saya terus Tapi kan Mas Roy kan kritis melulu kan di iya, Twitter. karena menurut saya gini. Sorry, kapan keluar dari pesantren? 2023 ya? 2023 udah lama sih, bulan Mei. Bulan Mei, oke. Udah lama, Iya. udah lama. Karena waktu itu saya juga sempat hadir di pembukaan museumnya, galerinya Pak SBY Iya. yang ada di Pacitan Agustus itu saya Oke. udah ada di sana, udah resmi. Nggak, artinya gini, ketika saya mengkritik itu, awalnya saya juga Mas sebenarnya heran gitu. Kenapa nih ahli-ahli IT di Indonesia pada diem semua gitu. Ada persoalan kayak gini, dan saya lihat ya, biasanya kan kita lihat beberapa nama lah gitu, yang ada yang sering muncul di TV ya gitu, soal-soal kayak gitu ya. Ada yang inisialnya RA, ada yang inisialnya UWP, ada yang inisialnya PP gitu. Kok nggak pada muncul, ini pada kemana sih gitu. Oke. Nah disitulah saya mulai. Saya nggak ada bayangan semua itu. Saya karena bukan pemerhati IT, jadi oke lah. Ya, lebih baik nggak usah kita omong ada. Karena mereka juga nggak muncul sampai dengan saat ini gitu loh. Akhirnya mengada satu dua yang akhirnya muncul, tapi munculnya cuma ketawa-ketawa aja, jadi nggak. Nah terakhir makanya saya salut kepada kayak Bu Leoni Lydia, kemudian Mas Zainul Anas, Pak Sugianto, kemudian Edward, yang mereka semuanya juga akhirnya muncul gitu. Karena Pratama Prasada juga muncul. Jadi dengan demikian mereka mulai bisa menyuarakan yang seharusnya. Jaswar Koto pernah juga katanya, pernah ngobrol juga. Kayaknya aku belum pernah ngobrol dengan dia. Belum pernah ngobrol. Oke. Ya, tapi kayak Mas Agus Maksum WA-WA-an sih gitu. Dan tapi juga artinya gini, sebenarnya kan itu sudah merupakan tanggung jawab kita gitu, sebagai seorang yang dibekali sedikit pengetahuan untuk mengerti dan harusnya bicara. Apalagi kampus, disebut-sebut nama kampus kan gitu. Nah kampus yang cukup ternama lah, kampus itu sangat ternama di Bandung. Kenapa sampai MOU-nya beredar, kampus itu tidak bicara? Itu yang saya sesalkan sampai dengan hari ini. Ya wajar kan kalau kemudian Ikatan Alumni. Tapi terkesan kan Mas Roy kritisnya by accident jadinya setelah dari pesantren ya? Enggak loh Mas. Enggak ya? Dari dulu kalau kita lihat rekam jejak, 20 tahun yang lalu saya sudah bicara soal ini Mas. Oke. Enggak, maksudnya kan tadi ada kembali. Udahlah kembali kepada Khito kan? Iya. Artinya nggak mau masuk wilayah yang ngeri-ngeri sedap begini kan? Iya. Nah, tetapi kan gara-gara memperhatikan debat itu, akhirnya kecemplung lagi gitu. Loh ya memang dasarnya teknologi kalau itu. Yang saya bilang teknologinya. Dulu sebenarnya semenjak dulu saya mengkritik 20 tahun yang lalu. Waktu itu yang saya kritik sekarang menjadi sahabat Bu Kusnul Maria itu kan sama waktu itu. Jadi waktu itu program perhitungan yang dipakai oleh KPU itu sangat lambat, tidak cepat, kena hack lagi. Nah, cuman kan saya appreciate-nya waktu itu kan ketika kena hack langsung bukan panggil malah polisi langsung masuk. Langsung meriksa. Ini juga Mas. Jadi harusnya ketika ada kejadian semacam ini, polisi itu harusnya advance gitu loh. Dia nggak harus nunggu laporan atau malah kalau sudah dilapori malah nggak mau gitu. Dia kan harus masuk periksa itu kan server Sirekap. Itu kan kalau independen. Sekali lagi kita bicara independensi kan. Makanya itu dulu aja 20 tahun yang lalu aja bisa begitu. Kenapa tidak? 20 tahun yang lalu polisi masuk terus langsung polis lain servernya yang ada di Imam Bonjol dan yang ada di Hotel Borobudur. Kemudian kena hackernya karena yang merubah partai Jambu, partai Pisang, partai Kedondong itu. Bagus. Itu artinya polisi kerja bener KPU-nya juga jujur bener. Jadi dia tidak terlibat kan. Kalau dia terlibat dia pasti ngelindungi kan. Atau defense kayak sekarang ini. Jadi waktu kan itu sederhana, kita mau diperiksa mau di apa asal nggak terlibat dan asal nggak dikerjain gitu. Kita kan takut juga kalau dikerjain kan. Waktu itu saya sangat salut narkoba itu tahu-tahu di servernya ditaruh narkoba gitu kan. Tapi kan artinya waktu itu semuanya lurus. Waktu itu semua masih lurus Pak 2004 itu. Jadi polisinya juga bagus, KPU-nya juga bagus. Jadi karena jadi buat kejahatan itu juga berkembang. Seperti tulisan saya beberapa edisi yang lalu ketika saya pernah ngalamin jadi caleg dan suaranya diambil oleh teman satu partai waktu itu kan berkembang. Yang ngambil tadinya teman satu partai
itu hanya saksi antar partai aja. Iya. Kemudian berkembang saksi antar partai. Iya. Suaranya diambil partai sebelah, ya kan, dipindah gitu. Sekarang berkembang ke oknum dari KPS atau KPUD. Karena dia yang bisa mengasih kita sisa suara. Iya. Seperti yang terjadi pada partai salah input itu. Jadi standby loan gitu ya. Dan itu modus banget. Artinya kan sekarang semua menjadi, ya semua sudah levelnya sudah di level rusak lah. Udah makin canggih ya. Makanya kan saya selalu usul Mas dari dulu. Sebenarnya teknologi ini solusi untuk membuat perhitungan itu bisa sangat cepat. Iya. Artinya ya di input saja dari TPS. Nggak usah pakai canggih-canggih OCR, OMR lah. Angka yang itu dimasukkan oleh operator, diawasi oleh saksi-saksi ketika masukkan ngetik. Oke, ketik ya. 1, 2, 3 ketik angkanya berapa? Cek. Dah, sampai di pusat cek. Di pusat ada yang merekonfirmasi angkanya benar 123 betul Pak, ya udah selesai. Tapi kalau di daerah yang tidak bisa input gimana? Ya daerah kayak yang betul-betul remote area itu mungkin ya mungkin saja itu harus menggunakan teknik dipoto dulu. Oke. Ya intinya adalah so simple sebenarnya. Kalau misalnya pelaksana dan aparatnya itu memang mau mewujudkan pemilu yang jujur, political will. Iya. Intinya goodwill dan political will. Saya kira bukan political will lagi nih. Ini soal takut neraka atau tidak ini. Orang udah banyak yang nggak takut neraka karena dipikirnya malaikat bisa disogok mungkin. Nah itu gitu. Jadi sekarang yang terjadi kan sudah kayak gitu. Aduh, gila memang. Oke Mas Roy, ada lagi yang mau yang disampaikan? Ya, menurut saya terakhir hanya bilang itu tadi. Saya meskipun orang bilang pesimis ya, tetapi saya masih tetap punya setitik harapan ya kepada Mahkamah Konstitusi dengan segala keterbatasannya. Meskipun kita tahu komposisinya, kita tahu juga ada kekuatan besar seperti yang sering dibilang, tapi ya semoga saja tidak naif amat lah MK itu. Kalau komposisi sekarang 3-3-2. Nah, itu. Jadi 3-3-2 itu 3 pro Gibran, 3 yang tidak mengabulkan Gibran, 2 hakim baru. Itu yang susah juga. Karena 8 Paman Usman nggak ikut soalnya. Ya, pasti nggak ikut ya. Pasti itu sudah keputusan MK. MK. Dan sudah dikonfirmasi oleh Ketua MK yang baru. Ya, Pak Suhartoyo. Sekarang sering sakit-sakitan katanya. Waduh, itu lagi. Gitu. Nah, terus angket ini kan juga maju mundur kan ini, poco-poco maju mundur cantik kan, artinya partai-partai yang kemarin syarat kan kelihatannya gampang, 25 plus minimal 2 fraksi, ya kan? Tapi kenyataannya ketika satu partai sudah menyatakan mendukung dan sepakat setuju ya, Nasdem ya, kemudian PKS sudah menyatakan menyetujui gitu kan, ya nanti ketika perhitungan angket itu mau dibawa ke Bamus, Badan Musyawarah, kemudian mau diangkat di paripurna, itu kan hitungannya kan dengan hitung kepala Mas. Jadi hadirin di anggota diminta berdiri terus dihitung. Nah itu udah kritis banget. Begitu partai yang mendukung dibuat supaya tidak hadir fisik di ruangan, sementara partai yang tidak mendukung dihadirkan semuanya, ya udah kalah lah di situ. Angket nanti kita akan lihat soal kehadiran, yang kedua soal perintah. Kalau perintahnya mengatakan kami mau membebaskan anggota kami untuk mendukung, itu masuk angin deh. Karena kalau dia membebaskan pasti ya takut semuanya. Kalau dia jelas firm memerintahkan ya kan, semua partai semua anggota fraksi mendukung. Dengan saya juga pasti terus memberikan apresiasi kepada beberapa teman anggota DPR yang masih kritis ya gitu, baik dari PKB, dari PDIP, dari PKS gitu yang masih pada kritis. Cuman kan yang lain-lain kan tampaknya sudah melipir, sudah menjadi hati-hati. Tapi kalau sekarang ini melipirnya kecepatan dan langsung ke tengah melipirnya. Oh, ke tengah. Orang itu kan melipir itu ke samping, ya ke pinggir kan dapatnya 1 atau 3 kan? Tapi langsung ke tengah melipirnya. Nah itu Mas. Jadi kalau ditanya bagaimana, apakah bisa nanti mau gabung dengan pemerintahan? Itu bukan prioritas. Wah, katanya begitu. Kalau bukan prioritas artinya masih ada keinginan. Itu. Nah, at last but not least yang saya bilang, saya tetap tidak akan berhenti teriak Mas. Ketika teknologi masih digunakan tuh hal kayak gini. Gitu. Jadi selalu yang saya bela itu adalah bagaimana jangan sampai teknologi itu disalahgunakan atau bahkan digunakan untuk berbuat salah. Ya, tidak hanya disalahgunakan, tapi digunakan berbuat salah. Tidak hanya disalahgunakan, tapi digunakan secara salah. Nah, itu seperti yang sekarang ini. Itu yang saya teriak betul, dan ya meskipun tentu yang namanya resiko itu selalu ada.
Oke. Tapi ya namanya resiko kan pasti juga terukur. Itu aja. Oke, ya. Mau ke pemirsa? Cukup saya kira itu. Ya, Oke. jadi artinya saya tetap pada pendirian. Jadi insya Allah apa yang saya lakukan ini ya itu hanya menegakkan kebenaran dalam penggunaan teknologi. Itu aja. Oke, sahabat era sekalian, tidak terasa ya, karena ini perbincangan yang menarik ya soal rungkat-rungkut ini. Karena bagaimanapun sekarang kalau ditanyakan kepada kita berdua, jangan lagi Anda berpikir 0103 ya. Berpikirlah bahwa negeri ini harus diselamatkan. Setuju. Nah, karena ada orang yang ngirim saya Al-Qur'an. Ya. Katanya di surat Al-An'am, Oke. ya, surat Al-An'am ayat 123. Aha. Bunyinya begini. Aha. Saya dengan bahasa yang agak bagus dan sedikit. Ya. Begitulah ketetapan Allah yang berlaku pada setiap negeri yang penduduknya durhaka kepada Allah. Kami angkat pemimpin-pemimpin yang jahat. Lalu para pemimpin jahat itu melakukan tipu daya kepada rakyat negerinya. Tipu daya yang dilakukan para pemimpin jahat kepada rakyatnya itu hanyalah merugikan diri mereka sendiri. Tetapi para pemimpin jahat itu tidak mau menyadari kesalahannya. Luar biasa, Luar biasa. ya. Udah Ini Quran ditulis. surat Al-An'am ayat 123. Ayat 123. Kayak mobil saya itu 123. Oke, ya sahabat dan sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.